Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang ya kita jumpa di sekolah minggu online minggu pagi ini. Di sini ada Kak Yanti, ada Kak Purwanti, nanti ada Kak Delima yang akan menyampaikan cerita untuk kita semua. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu dengan semangat dan sukacita pastinya. Ayo kita berdiri. Kita mau menyanyi "Oh sukacitaku", dilanjutkan "Yesus kekasih jiwaku". Yuk mulai. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, mengundang Tuhan untuk pimpin sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau minggu pagi ini kami semua sehat, senang dan bahagia. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus yang pimpin kami ibadah sekolah minggu ini sampai selesai. Beri kepada kami hati yang taat Tuhan. Kami ucapkan syukur terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan atau cerita Tuhan.
Kita sambut pujian untuk firman Tuhan menyanyi Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah dan penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami boleh dalam keadaan baik dan menikmati segala berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29 dengan tema percaya atau ragu. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang kakak kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kakak ada games nih. Ayo mari perhatiin kakak ya. Nama gamesnya adalah Tanya Hatiku. Dalam games ini kakak punya 5 kalimat pernyataan. Adik-adik hanya perlu menjawab, aku percaya, atau aku ragu. Jika jawaban adik-adik aku percaya, maka angkat tangan kanan. Jika jawaban adik-adik ragu, maka angkat tangan kiri. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas ya? Ayo kita mulai gamesnya. Kita mulai dari kalimat pernyataan pertama. Hari ini adalah hari Minggu. Ayo adik-adik, benar nggak hari ini hari Minggu? Kalimat kedua. Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepada semua umat manusia. Kalimat ketiga. Sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Eden. Ayo, masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Apa coba nama tamannya? Kalimat keempat. Nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus adalah Saulus. Benar nggak ya namanya Saulus? Kalimat yang terakhir adik-adik. Kalimat kelima. Tuhan Yesus sudah bangkit.
Ayo adik-adik, dari 5 kalimat pernyataan tadi, ada berapa adik-adik yang menjawab, aku percaya semuanya? Atau ada berapa adik-adik yang menjawab, aku ragu semuanya? Atau ada sebagian yang menjawab, aku percaya, dan sebagian menjawab, aku ragu? Tapi, tahukah adik-adik, memang ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita ragukan. Tapi, ada juga hal-hal yang kita percaya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mempercayai kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Mari adik-adik, kita buka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ke 29. Kita buka bersama-sama ya adik-adik. Ayo, kakak sudah dapat, adik-adik bagaimana? Firman Tuhan hari ini bercerita bagaimana akhirnya Thomas, salah satu dari murid Tuhan Yesus, percaya atas kebangkitan dan kehadiran Tuhan. Mari adik-adik, kita baca bersama-sama ya firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adik-adik, kita bisa melihat bahwa Thomas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak ikut berkumpul pada malam di saat Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena itu, ketika teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Thomas merasa ragu-ragu, bahkan cenderung tidak percaya. Dia juga berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Luar biasa ya adik-adik ketidakpercayaan Thomas terhadap kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Sampai pada malam harinya kemudian, ketika mereka berkumpul lagi dan ada Thomas di situ, Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para murid. Dia kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas langsung terkesima dan takjub. Lalu Tuhan Yesus mendekati Thomas dan mengatakan kepadanya langsung, taruhlah jarimu ke sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku.
jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas sangat gembira, tapi juga sangat bercampur sedih, karena dia sempat tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang merasa seperti yang dirasakan oleh Thomas? Kalau kakak sendiri, kakak sangat yakin dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun kakak tidak melihatnya secara langsung. Karena kebangkitan Tuhan Yesus sungguh memberikan kehidupan dan pengharapan baru kepada kita. Bahkan jika saat ini kita bisa mengikuti ibadah skala minggu online, itu semua karena kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh memberikan kita kehidupan. Seperti dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar dan nyata dalam kehidupan kita. Bila pada saat ini kita diberikan kesempatan dan menerima anugerah untuk percaya kepada Tuhan, maka mari adik-adik, kita tetap percaya meski kadang kita tidak menyadari serta tidak melihat perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita. Keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan tidak akan mengubah apapun. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan mampu mengubah segalanya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong kita untuk semakin percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja, walaupun kita tidak melihat. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh percaya dan semakin percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala ketidakpercayaan kami dan keraguan-raguan kami sampai dengan saat ini jika kami masih memilikinya. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menjadi percaya dan semakin percaya hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanda Paku. Dengan semangat ya adik-adik, kami kita buat gerakan. diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Mari adik-adik, kita buka Alkitabnya dan kita membacanya bersama-sama.
Sudah dapat ya adik-adik? Kita mulai membacanya bersama-sama ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Kita ulangi lagi sambil menghafalkannya ya adik-adik. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Delima. Tiba waktunya kita mau membuat aktivitas. Seperti ini contohnya. Ya. Apa saja bahan yang harus kalian siapkan? 1 lembar karton manila, lalu 3 kertas origami yang berbeda warna. Siapkan peralatannya, pensil, spidol, gunting, double tip, dan lem kertas. Satu persatu kita buat ya. Gambar hati yang besar. Kita buat seperti ini. Oke. Lalu kita buat gambar hati yang kecil dari kertas origami. Kita buat kepalanya lagi dari kertas origami. Kita buat mulutnya juga. Kalau sudah satu persatu disiapkan, ditempelkan seperti ini. Bagus kan? Tapi jangan lupa ada matanya yang indah. Rambutnya bisa kalian buat panjang atau pendek. Bila pria pendek, wanitanya panjang gitu ya. Cakep kan nanti? Dan jangan lupa ada tulisannya di bawah. Aku percaya Yesus hidup dalamku. Apa adik-adik? Aku percaya Yesus hidup dalamku. Nah, adik-adik, seperti ini jangan lupa kalian buat. Jadi, apa yang bahan-bahan kayak tadi dijelaskan seperti ini, bila kalian tidak punya, kalian bisa buat kok di rumah apa yang ada. Sekreatif mungkin kalian buat, biar lebih cantik dari gambar yang kalian dibuat ini. Ya, kalian buat seperti ini, harus lebih bagus. Ingat ya adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ini dengan penuh semangat. Semangat ya Dedi? Iya, terima kasih. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan ucapan syukur dalam memberikan persembahan. Persembahan ini yang diberikan oleh kedua orang tua kita bisa dimasukkan ke dalam amplop ini ya adik-adik. Lalu kalian serahkan kepada mama atau papa untuk diberikan lagi ke kantor gereja. Adik-adik, Kayanti minta kalian mau memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita loh ya. Dan kita mau memuji nama Tuhan juga supaya Tuhan senang. Kita mengangkat pujian, aku bawa dan berikan. Kepada
kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami datang kembali mengucapkan syukur terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami lewat kedua orang tua kami. Dan minggu ini kami diajarkan untuk memberikan persembahan dengan syukur dan sukacita. Tuhan terimalah agar persembahan ini sangat berguna untuk pekerjaan gereja kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Kakak punya 2 pengumuman penting buat kalian ya adik-adik. Tolong perhatikan. 1, aktivitas yang sudah kalian buat tadi serahkan kepada mama papa dengan mengirimkan fotonya ke WA grup orang tua di pos sekolah minggu masing-masing. Yang kedua, kita akan kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada Minggu 2 Mei 2021. Tidak terasa waktu ibadah sekolah minggu ini akan berakhir ya adik-adik. Tapi adik-adik harus ingat pesan dari cerita atau firman Tuhan yang tadi kalian dengar dari Kak Delima. Kita semua harus percaya, jangan pernah ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan, menolong, dan melindungi kita semua. Untuk menutup ibadah ini, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyi percaya kepada Yesus 2 kali dengan penuh semangat ya. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu online ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Kami boleh bersyukur dan bersukacita dan semakin percaya bahwa Yesus selalu ada buat kami, selalu menolong, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan syukur terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini pagi ini. Dan harus semangat terus ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan. Selalu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.